di mana sunnah bidah ini sering disalahpahami oleh sebagian umat Islam disebabkan memahami sunnah bidah ini tidak menggunakan pendekatan ilmu-ilmu keislaman yang komprehensif gitu ya. Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya bid'ah itu sebenarnya lawan dari sunnah. Tetapi kita tegaskan ulang bahwa bid'ah lawan dari sunnah itu adalah istilah dalam ilmu hadis. Ya. Sedangkan kalau kita bawa kepada hukum Islam atau fikih, hukum itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang mubah, gitu ya. Ada 5 namanya, hukum taklifi. Nah, bagaimana kita memadukan antara ilmu hadis dengan ilmu sunnah atau ilmu hadis, ilmu sunnah dengan ilmu fikih ini? Kalau kita memahami sunnah bid'ah itu sesuatu yang tercela, sesuatu yang terlaknat atau sesuatu yang tersesat gitu kan. Maka kita harus pahami bahwa bid'ah itu adalah haram. Gitu kan. Kenapa? Karena tidak ada orang yang sesat itu yang dibolehkan. Kita tidak dibolehkan melakukan kesesatan gitu ya. Maka yang bisa dipastikan bid'ah yang dimaksudkan Nabi itu adalah bid'ah yang haram. Baru dia sesat. Nah, tetapi di dalam perkembangan pemahaman ulama-ulama Islam, sebahagian ulama ini kan ada yang seperti Ibnu Taimiyah misalnya, lalu diikuti oleh kelompok Salafi Wahabi, di mana Ibnu Taimiyah mengatakan seluruh bidah itu sesat, seluruh sesat masuk neraka, kan gitu. Berarti seluruh bidah itu hukumnya haram, karena yang membuat kita berdosa masuk neraka adalah yang haram, dikerjakan berdosa, maka dosa itulah yang membawa kita ke neraka. Maka sebenarnya kalau ketika Ibnu Taimiyah mengatakan, maka siapa yang mengatakan ada bid'ah yang hasanah, maka dia telah menyalahi hadis Nabi, kullu bid'atin dolalah, seluruh bid'ah sesat dan seluruh sesat masuk neraka. Tetapi dalam perkembangan pemahamannya, ternyata Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan bid'ah itu ada yang makruh. Makruh itu tidak disukai. Kalau makruh tidak disukai, berarti bid'ah itu tidak menyebabkan kita masuk neraka. Tidak mutlak. Kenapa? Toh ada bid'ah yang makruh. Makruh kan dikerjakan tidak berdosa. Kalau tak berdosa, macam mana kita mau masuk neraka? Dikerjakan tak berdosa, ditinggalkan berpahala, kan itu makruh. Maka kita harus memahami sunnah bidah ini, tidak boleh melepaskan atau memisahkan atau membenturkan antara ilmu fikih dengan ilmu sunnah, ilmu hadis itu sendiri gitu. Nah, di sinilah kita harus memahami dengan benar, dengan baik ya. Walaupun itu perkataan Nabi, karena perkataan Nabi itu sifatnya umum dan perlu memahami dengan baik, maka sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memahami ayat dan hadis itu harus menggunakan ilmu. Ini yang sering umat Islam ini kecilek namanya, tersalah gitu ya. Jadi memahami ayat dan hadis itu, apalagi yang agak rumit, dia harus menggunakan ilmu. Tidak bisa memahaminya secara tekstual begitu saja. Ya. Maka Imam Ali ketika beliau melihat ada sahabat yang mengajarkan Al-Quran, ya, tafsir Quran, tentang hukum-hukum Quran, Imam Ali bertanya, sahabat, kamu ngerti nggak, paham nggak ilmu nasikh mansukh? Nggak paham ya Ali. Hati-hati lo, ntar lo menyesatkan, sesat dan menyesatkan, dolun mudilun. Kenapa? Karena Al-Quran itu tidak bisa dipahami hanya sebatas terjemah. Tidak semuanya bisa dipahami begitu. Nah, min ba'dil wasiyati lil walidaini wal aqrabin idza hadara ahadukumul maut. Kalau hadir kepada kalian sakratul maut, mau meninggal, maka hendaklah wajib kalian berwasiat. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu wasiat lil walidain, kepada orang tua, anak-anak, keluarga. Ayat ini menyebutkan kutiba alaikum idza ahadakum maut, diwajibkan wasiat. Nah, kalau kita pahami ayat ini, wasiat kepada anak, istri, keluarga itu jadi wajib. Sementara Ibnu Abbas mengatakan, sebenarnya wasiat itu sesudah turun ayat waris, wasiat itu
tidak boleh kepada ahli waris gitu. Kenapa? Ya sebab kalau kita wasiatkan nanti harta ayah ini ada 1M, 2M, untuk kamu nanti 1M yang ini, yang sana nggak usah dapat. Kan anak cucu kita akan berkelahi. Karena kita buat wasiat sesuka kita, nggak bisa. Maka sesudah ada ayat faraid, ada ayat tentang waris, maka la wasiyata li waris. Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, kata Nabi. Kenapa? Karena Ibnu Abbas menyebut, sahabat-sahabat menyebut bahwa ayat wasiat ini dinasakh, mansukh. Ya. Dia telah dihapus hukumnya oleh ayat waris. Sehingga kita tidak boleh berwasiat kepada ahli waris kecuali disetujui seluruh ahli waris, dan itu pun tidak boleh lebih dari 1/3. Ya, sulus kasir. Nah, ini harus dipahami. Jadi memahami ayat Quran tadi tidak bisa tidak hanya terjemah, menyesatkan namanya. Nah, begitu juga ketika Nabi mengatakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin binnar. Ini nggak bisa dipahami secara terjemah. Terjemahnya saja seluruh bidah sesat, seluruh bidah masuk neraka. Tidak bisa begitu secara terjemah. Kalau mau kita pahami seluruh bidah sesat dan masuk neraka, maka kita harus pahami secara ilmu. Apa itu? Ilmu fikihnya. Seluruh bidah itu hukumnya haram. Dan yang haram itu menyebabkan dosa, dan dosa menyebabkan kita masuk neraka. Maka tidak ada bidah yang tidak haram. Nah, kalau kita tahu seluruh bidah haram, maka harus paham kita kaidah yang haram dalam fikih, usul fikih kan. Haram itu apa? Sesuatu yang dilarang secara tegas, keras oleh Al-Quran, dan kalau ditinggalkan ada hukumannya. Nah, termasuk neraka. Kalau tidak ada hukumannya, tidak dilarang secara keras, itu makruh. Ya, bukan haram, makruh dalam fikih. Nah, maka di sini harus dipahami secara baik, secara jeli, dengan ilmu kalau bahasa saya ya. Sebenarnya Ibnu Taimiyah pun telah mewanti-wanti juga kan, ketika dia dalam kitab usul tafsirnya, dalam usul dasar-dasar cara menafsir, dia sudah mengatakan. Apa dikatakan beliau? Ketika Nabi mengatakan mangqala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu finnar. Siapa yang menafsirkan Quran dengan akal semata-mata, hendaklah siap-siap masuk neraka. Nah, Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan siapa yang menafsirkan Quran dengan akal semata-mata, maksudnya adalah bi ghairi ilmin. Jadi akal-akalan. Artinya apa? Kalau kita menafsirkan Quran tanpa ilmu, itu yang disebut akal-akalan. Kenapa nggak pakai ilmu kita nafsirkannya? Hendaklah kita siap-siap masuk neraka. Nah, jadi dia sendiri sudah mengatakan bi ghairi ilmin. Tetapi dalam hal memahami sunnah bid'ah ini, dia terjebak dalam kekerasan. Dalam arti dia keras dalam hal itu, tetapi nanti pendapatnya ambigu. Dan pendapat inilah nanti diikuti oleh saudara kita di Salafi Wahabi. Sehingga nanti asalkan berbeda dengan Rasul, dianggap bid'ah. Kalau sudah bid'ah dianggap sesat. Kalau sesat pasti dosa neraka. Padahal tidak semua ibadah kita yang berbeda dengan Rasul itu masuk neraka. Ya. Tidak ada kaidah dalam hukum Islam, semua adalah sesuatu ibadah yang berbeda dengan Rasul, sesat, haram masuk neraka. Kenapa? Contoh, ya. Nah, kita sholat itu pasti banyak bedanya dengan Rasul. Ketika kita sholat, rakaat pertama baca Fatihah. Setelah baca Fatihah kita baca apa? Kita tahajud. Kita baca surah apa? Kadang Al-Kafirun, kadang Ad-Duha, kadang Alam Nasrah. Ya kan beda kan ayat yang kita baca dengan Nabi. Lah, ini kan ibadah mado, baca Quran dalam sholat. Apakah semua yang berbeda dengan Nabi itu sesat? Oh, enggak bisa. Sholat Jumat, Nabi baca sering hal ataka hadisul ghasyiyah sama sabbih marabbik. Apakah setiap Jumat Nabi membaca itu sabbih marabbik dengan hal ataka setiap Jumat sampai meninggal beliau membaca ayat itu? Saya kira nggak mungkin. Cuman ada riwayat sahih Nabi baca itu saja. Dan apakah seluruh masjid yang tidak membaca sabbihis dengan hal ataka hadisul ghasyiyah itu sesat semua, masuk neraka semua? Karena tidak sama dengan yang dibaca Rasul? Nah, tidak juga. Kenapa tidak sesat? Karena yang berbeda itu adalah dalam amalan puru. Nah, itu kuncinya dalam usul fikih. Tapi kenapa yang berbeda kita dengan Rasul itu bukan berbeda yang wajib, yang haram. Yang wajib itu lawannya haram. Kalau berbeda dalam puru dan dia dibolehkan dan ada dalilnya Nabi merubah-rubahnya, maka menjadi boleh. Tidak ada masalah.
Nah, maka dari situlah nanti muncul ijtihad. Kenapa ulama mengijtihadkan boleh kita baca Yasin setiap malam Jumat? Kan beda, tidak dilakukan Nabi. Itu dianggap mengkhususkan. Sebenarnya kita bukan mengkhususkan, bukan dalam arti mewajibkan. Kenapa dibaca Yasin malam Jumat setiap malam Jumat, dihadiahkan kepada orang meninggal? Itu namanya pilihan. Nabi malam Jumat itu baca Al-Kahfi, baca Ad-Dukhan, baca Ar-Rahman, baca Yasin. Ya kalau kita wirid Yasin disuruh baca semua kan orang nggak mau nanti ikut wirid Yasin kan. Kebanyakan. Pasti mereka lelah. Nah, kenapa dipilih ulama Yasin? Kenapa nggak Al-Kahfi? Ya karena digait, kalau bahasa syariahnya, karena dikaitkan dengan ilat. Sebab dikaitkan dengan alasan syar'i. Nah, bahasa lainnya gitu. Alasan syar'inya apa? Karena kita mau mendoakan orang meninggal supaya diampuni dosanya. Dan Al-Quran yang dibaca Nabi malam Jumat, ayat Al-Quran yang fungsinya menghapuskan dosa itu Yasin. Barang siapa membaca Yasin di malam hari, dihapuskan dosanya di pagi hari. Barang siapa membaca pagi hari, dihapuskan dosanya malam hari. Maka dipilih ulama Yasin. Ulama itu nggak bodoh-bodoh amat gitu loh dalam berhukum. Karena udah menganalisis fikih namanya, pemahaman mendalam. Karena sudah dianalisis. Maka dipilihkanlah surah Yasin. Ya, kalau Kahfi kan dia memberikan cahaya penerang dari Jumat ke Jumat yang akan datang. Kalau Yasin padilahnya utamanya dihapuskan dosa. Karena kita mau hadiahkan kepada orang meninggal, maka dibacalah Yasin. Kan itunya alasan syar'inya. Lalu kenapa kita khususkan Yasin? Bukan dikhususkan sebenarnya, lebih kepada dipilih. Kenapa kita pilih surah Yasin? Ya alasannya itu. Ya, kenapa nggak pilih Kahfi? Kahfi padilahnya tidak menghapuskan dosa dalam hadis. Maka kita dipilih ulama Yasin. Karena kita mau hadiahkan kepada orang meninggal. Nah, ketika kita membaca Yasin di malam Jumat, nah, didoakan sambil di situ juga alasan syar'inya banyak. Tempat silaturahmi, komunikasi warga supaya jangan renggang. Ya, setiap minggu sekali ya mau kumpul lah, daripada ngumpul-ngumpul ngoyo aja main catur. Nggak ada ibadahnya kan bagus wirid Yasin. Kan gitu kan bahasanya kan. Nah, maka inilah ijtihad ulama. Jadi ulama kita ini bukan bodoh-bodoh amat, nggak ngerti mana yang haram, mana yang halal. Nah, ketika orang mengharamkan membaca wirid Yasin malam Jumat, itu kekeliruan yang besar. Kenapa? Karena Al-Quran yang dibaca itu Quran. Pertama yang dibaca Quran, bukan sihir, Quran. Masa baca Quran firman Allah masuk neraka? Kan nggak mungkin. Kenapa dibaca malam Jumat? Ya malam Jumat kan paling mulia. Mau malam apa saja kan boleh. Quran dibaca. Itu boleh kapan saja. Saya kasih contoh. Habis subuh gini, Bapak amalannya dirutinkan habis subuh baca Quran 1 juz. Sampai selesai. Nunggu fajar, sholat, zikir. Setiap hari, habis subuh baca Quran 1 juz. Ada nggak dicontohkan Nabi baca Quran 1 juz setiap habis subuh? Nggak ada. Lalu apakah kita masuk neraka? Loh, setiap para hafiz kita ini habis subuh ngapal Quran semua orang tuh. Kan, kenapa boleh tidak percis? Karena itu bukan amalan wajib. Amalan yang sunnah, yang hukumnya anjuran, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, dan boleh diamalkan sembarang waktu, maka kita boleh pilih waktu yang kita sempat. Pilih waktu yang kita senangi. Jadi kita memilih waktu malam Jumat itu pilihan namanya, bukan kewajiban, bukan pengkhususan. Ya, nah, itu harus dipahami sampai sejauh itu. Lebih parah lagi sebenarnya kalau kita mau jujur ya, kenapa orang-orang yang suka membid'ahkan itu misalnya ngajinya, katakan saja ngajinya tiap hari Ahad, duha, hari Minggu. Kan itu mencontoh orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Mereka kebaktiannya hari Minggu. Mereka ngajinya hari Minggu. Kok milihnya hari Minggu? Kan lebih parah itu kan. Apakah dicontohkan Nabi setiap hari Minggu kajian? Berabe lagi. Nah, ini harus paham kita Pak, detailnya seperti itu. Maka buku saya ini sebenarnya itu mendetailkan itu. Supaya kita paham mana yang sesat itu. Yang sesat itu dia harus haram. Nggak mungkin kalau sesat masuk neraka nggak haram. Nah itu bahasa fikihnya begitu. Nggak mungkin kita tabrakkan fikih dengan ilmu hadis. Orang yang menabrakkan ilmu hadis dengan ilmu fikih, itu pertanda dia tidak menguasai salah satu ilmunya. Itu ibarat sama dokter. Saya sering buat contoh gini. Kita sakit luka, dijahitlah kaki kita karena luka. Karena dijahit kaki kita karena luka, dikasihlah obat. Nah, di antara obat yang dikasih itu, obat luka itu asamnya tinggi. Kalau dokternya tidak mengerti
anggap saja dokter ini tidak mengerti mah. Dikasihnya yang asamnya tinggi. Luka kita sembuh, kita sakit mah riwayatnya. Nah, itu dinabrak namanya. Ya, nabrak. Tapi kalau dia mahir ilmu mah, mahir ilmu luka, maka dikasihnya obat mah dulu. Setelah dikasih obat mah, menghentikan asam tinggi, penyeimbangnya, baru dikasihnya obat asam yang menyembuhkan luka. Nah, maka selesai dia. Begitulah. Jadi karena dia memahami ilmu mah dengan ilmu luka, akhirnya dokternya ini tidak membenturkan itu, Pak. Dia tidak akan membenturkan itu. Maka ulama yang paham fikih usul fikih dengan baik, dengan benar, dan memahami ulumul hadis, dia tidak akan benturkan ilmu itu. Karena ilmu agama ini sebenarnya semuanya dari Allah yang dipahami ulama, dan tidak ada ilmu agama itu yang beradu, baku hantam. Tidak ada itu. Masa kita baku hantam ilmu tafsir dengan ilmu hadis? Kan nggak mungkin. Ilmu fikih kita buat baku hantam dengan ilmu tafsir, ilmu hadis. Enggak. Dasar fikih itu Al-Quran hadis, Al-Quran sunnah. Nggak bisa kalau nggak berdasarkan Quran sunnah. Nah, ini harus dipahami. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah kita harus jeli memahami, ya, antara sunnah dalam ilmu hadis dan sunnah dalam ilmu fikih, walaupun ungkapannya sama tapi maknanya berbeda, dan kita harus mampu mensinkronkan, ya. Apalagi UIN seluruh Indonesia ini kan dia terkenal dengan teori yang disebut dengan teori integrasi ilmu. Integrasi itu memandang satu masalah dari berbagai sudut keilmuan, ya. Ada satu masalah, misalnya masalahnya apa? Abortus, ya. Masalah abortus ini masalah, sebenarnya masalah klasik, dimodernkan, namanya menggugurkan kandungan. Nah, boleh nggak kita menggugurkan kandungan? Nah, ini kita lihat dari banyak segi. Imam Ghazali bilang kalau sudah bertemu sperma sama ovum tak boleh lagi. Sebagian malim fikih pun tak boleh. Kenapa? Karena sudah ada kehidupan. Nah, sebagian ulama Hanafi ada yang malah yang ringan, boleh. Oh, boleh digugurkan selama belum ditiupkan ruh. Karena ruh itulah lambang kehidupan manusia. Nah, kalau Imam Ghazali keras, enggak. Pokoknya kalau sudah ketemu, itu sudah jadi manusianya. Dosanya dah. Nah, apakah hukumnya di jarimah? Hukumnya dihukum bunuh karena membunuh kandungan. Nah, ini masuk ke jarimah lagi dia nanti, ada kaitannya. Nah, jadi ini dilihat dari berbagai segi. Nah, boleh nggak digugurkan kandungan? Ya, kalau menyelamatkan nyawa ibunya gimana? Kalau dikeluarkan ibunya meninggal. Nah, terpaksa digugurkan dalamnya. Kan gitu kan? Ini banyak alasan-alasan dilihat. Dari medisnya dilihat, dari pendapat ulama fikihnya dilihat, dari hadisnya, dari Al-Qur'annya. Jadi dilihat dari berbagai bersih, namanya interdisciplinary istilah sekarang ini. Maka dari situlah supaya dia holistik, supaya dia menyeluruh memahami sunnah bidah ini, kita harus memahami kaidah fikih dan usul fikih. Karena bagaimanapun nanti ulama hadis itu tidak bisa tidak, mereka sendiri nanti menggunakan kaidah fikih usul fikih ketika memahami sunnah bidah. Walaupun nanti pemahaman mereka itu kadang-kadang parsial. Parsial apa? Tidak komplit tentang usul fikihnya, kaidah-kaidahnya. Kenapa? Karena kaidah usul fikih itu dibuat oleh ulama usul fikih. Sementara kebanyakan mereka berasal dari ahli hadis. Sehingga tidak mahir dalam usul fikih dengan rinci. Nah, itu yang membuat nanti terjadi perbedaan. Contoh yang terakhir, saya kasih contoh begini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Misalnya ada kaidah usul fikih. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hatta yadulud dalil ala ibaratiha, atadul dalil ala ibahatiha au imaratiha. Asal dari ibadah mahdoh itu haram sampai ada dalil yang membolehkannya atau sampai ada dalil yang memerintahkannya. Ini salat sunnah sesudah subuh haram, benar? Ini kan kaidah awal. Sampai ada dalil yang membolehkannya, ya. Ini kan udah selesai subuh, tiba-tiba ada orang masuk kemari. Nah, dia sholat subuh, sholat sunnah qobliyah subuh dia. Padahal ini sudah subuh kan, lewat subuh. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Dalil yang memerintahkannya ada sholat sunnah sebelum subuh. Atau sholat tahiyatul masjid dulu dia, baru sholat sunnah subuh. Boleh nggak tahiyatul masjid? Ada, boleh. Padahal sholat sunnah sesudah subuh haram. Benar? Ini kedawat. Ada dalil membolehkannya, ada setiap masuk masjid kita disunahkan sholat 2 rakaat. Maka ketika orang telat, dia sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, sholat sunnah sebelum subuh, kemudian sholat subuh dia. Boleh nggak dia sholat sunnah sebelum subuh? Boleh nggak dia sholat sunnah tahiyatul masjid tadi? Boleh.
Karena dia ada dalilnya. Dalil bolehkannya apa? Yang merintahkannya kalau masuk masjid sholat 2 rakaat. Nah, kalau sebelum sholat sunnah sebelum subuh ada. Karena dia belum sholat subuh. Nah, ini harus dipahami. Jadi bukan hanya dalil memerintahkannya, tapi dalil yang membolehkannya. Nah, maka ketika kita pahami misalnya seperti tadi, membaca Yasin malam Jumat. Ada nggak dalil yang membolehkannya? Asal ibadah mahdo, haram. Ada nggak dalil membolehkannya? Baca Yasin malam Jumat? Ada. Siapa yang membaca Yasin di malam hari, dihapuskan dosanya di siang hari, pagi hari. Selesai, itu kan dalil umum. Yang tadi juga dalil umum. Ya, yang membolehkan kita setiap masuk masjid salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat itu dalil umum juga. Maka yang membolehkan membaca Yasin malam Jumat itu juga dalil umum. Ya. Nah, tapi mereka memahami dari apa? Dari sisi kalau mengkhususkan amalan dia harus ada dalil khusus. Tidak begitu. Kalau kita tidak mengkhususkan amalan sebenarnya, kita memilih amalan di waktu yang paling mulia malam Jumat. Nah, itu perbedaan perspektifnya di situ. Dan mengkhususkan amalan yang tak dibolehkan itu mewajibkan amalan menetapkannya di waktu khusus. Itu yang nggak boleh. Diwajibkan untuk orang ramai. Nggak boleh. Tapi kalau mengkhususkan amalan untuk diri sendiri, itu pun masih boleh dalam fikih. Nah, itulah contohnya tadi. Kita khususkan sesudah sholat subuh, kita baca Quran 1 juz. Khusus buat kita. Boleh kita khususkan. Walaupun nggak ada dalilnya. Wah, itu kan. Walaupun nggak ada dalil khususnya. Kita khususkan buat kita. Dikhususkan itu khusus buat kita. Tidak kita wajibkan. Yang dilarang itu kita wajibkan buat orang ramai. Wajib kalian baca Quran 1 juz sesudah ba'da subuh. Nah, itu haram. Kenapa? Karena kita mewajibkan yang tak wajib. Menambah-nambahi kewajiban. Haram. Berdosa kita, Pak. Mewajibkan ya yang mubah, yang tak wajib dosa. Dan mengharamkan yang mubah juga dosa, sama itu. Itu mubah membaca Quran sesudah subuh. Mubah hukumnya, boleh. Kita wajibkan, dosa, Pak. Ya. Sama dengan salam, habis salam nih mengharamkan yang halal. Dosa juga sama. Contoh, habis sholat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai kita salam, lalu kita salaman. Salaman ini mubah. Kenapa? Karena kita salaman di luar sholat. Habis sholat, jangankan salaman. Lihat HP juga boleh. Lihat WA, baca WA. Mana lebih utama salaman dari baca WA? Hah? Lebih utama mana salaman dari baca WA? Lebih utama salaman kan? Ada saling memaafkan. Baca WA belum tentu utama. Nah, tapi karena mereka nggak paham mahir fikih secara detail, kadang dianggap mereka salaman sesudah sholat itu haram. Padahal itu perbuatan mubah. Mengharamkan yang mubah dosa. Sama dengan mewajibkan yang mubah tadi. Wajib kalian baca Quran sesudah sholat subuh 1 juz. Ya nggak boleh. Nah, itu yang dosa. Haram kalian salaman sesudah sholat. Dosa juga. Kenapa? Uang baca HP, baca WA saja boleh, masa salaman nggak boleh? Dosa. Maka hati-hati Pak dalam berhukum kalau nggak ngerti kaidah usul fikih. Kecuali Bapak menyalam orang yang lagi zikir. Lagi zikir habis sholat zikir dia khusyuk. Lalu Bapak bilang, salam dulu, salam. Kaget dia gini, ha. Nah, boleh itu ganggu orang ibadah kan? Jelas karamannya. Fikih itu jelas Pak. Haram itu jelas. Nabi sudah katakan, al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang haram itu jelas, yang halal itu jelas. Tidak boleh samar-samar. Kalau samar nanti subhat, jatuhnya makruh. Nah, mereka kadang menganggap yang subhat itu adalah haram. Itu salah juga. Ya, yang subhat itu belum tentu haram. Itu ustaz subhat itu. Berarti ustaz bidah, ustaz haram, ustaz neraka. Nggak boleh, salah. Itu otaknya lagi koslet itu. Subhat itu nggak mesti haram. Subhat itu masuk makruh. Nah, ketika kita banyak berbuat makruh, jatuhnya ke haram. Itu yang dikatakan Nabi. Hati-hati dengan subhat. Nanti kalau terlalu banyak subhat, jatuhnya ke haram. Terlalu banyak dekat yang makruh, lama-lama ke haram. Terlalu banyak sering merokok, lama-lama ke narkoba. Kan itu. Harus paham kita Pak usul fikih ini dengan benar, dengan baik. Ya, supaya jangan mudah sekali menyesatkan orang-orang yang tak sesat, mengharamkan amalan-amalan yang tak haram, yang mubah. Ya. Nah, itulah makanya saya sering mengatakan membuat konsep belajar ilmu agama ini, belajarlah ilmu agama kepada ulama yang ahli di bidangnya. Kalau mau belajar hukum Islam sama ulama fikih, jangan ulama hadis. Ya. Jangankan zaman kita Pak, zaman dulu saja ulama hadis itu banyak yang sesat.
Banyak sesat Pak ulama hadis. Contohnya siapa? Ibnul Wahab. Dia berguru dengan Imam Malik, berguru dengan Imam Ahmad, ketemu dengan sebagian imam mazhab. Apa dia bilang? Kalau aku nggak jumpa dengan Imam Malik, niscaya aku sesat selama-lamanya. Kenapa begitu? Ibnul Wahab ini ahli hadis. Iya, karena aku kira semua yang dicontohkan Nabi itu wajib dicontoh, wajib dilaksanakan. Semua yang dicontohkan Nabi wajib dilaksanakan. Ternyata tidak semua yang dicontohkan Nabi wajib. Ada rupanya yang anjuran saja. Ada bahkan yang dicontohkan Nabi haram. Kok bisa gitu? Iya. Nabi nikah lebih dari 4 itu haram. Ya, Nabi kadang-kadang puasa wisol, terus-menerus gak makan-makan. Kalau kita contoh haram. Jangan kalian puasa wisol. Aku beda sama kalian. Aku itu diberi makan dan minum Allah Ta'ala. Kalian enggak. Enggak boleh contoh. Ya. Nabi wafat itu, nanti kalau aku wafat, kuburkan aku di tanahku, di rumahku, di kamarku. Nah, dikuburkan Nabi di tanahnya, di rumahnya, di kamarnya. Maka Aisyah itu setelah Umar dikuburkan dekat Nabi, Aisyah itu nggak pernah buka aurat lagi di rumah itu. Karena dianggapnya Umar sudah di situ. Dulu nggak ada, dulu masih Nabi dan Abu Bakar. Dia masih buka jilbab dalam rumah, menampakkan rambutnya ya, di dalam rumah. Tapi ketika sudah masuk Umar ke situ, jenazah Umar sudah masuk, nggak pernah lagi. Dia harus berjilbab terus. Aisyah nggak mau lagi buka aurat, menampakkan sebagian auratnya di dalam rumah pun. Kenapa? Karena sudah masuk Umar di situ. Nah, bayangkan kalau kita ngikutin Nabi, Dek, nanti kalau aku meninggal kuburkan di kamar abang ya, katanya. Coba, kuburan kita di kamar, mau? Seperti Nabi. Kan nggak bisa kita contoh. Nah, disinilah nanti kalau nggak mahir fikih, orang-orang hadis ini banyak sesat, Pak. Kenapa? Karena yang ilmu hukum itu ilmu fikih, bukan ilmu hadis. Ilmu hadis itu untuk membedakan mana yang pernah dicontohkan Nabi saja. Nah, ini pernah dilakukan Nabi. Hukumnya apa? Wajib. Salat 5 waktu. Hukumnya apa? Wajib. Kenapa wajib? Perintahnya keras, ditinggalkan, ada hukumannya. Dipukul di dunia kalau sudah dewasa dan neraka kalau ditinggalkan. Makanya wajib. Nah, salat tahajud itu sunnah. Kenapa sunnah? Karena disebut Allah nafilah, amalan tambahan. Kalau sunnah berarti anjuran. Kalau anjuran tidak neraka meninggalkannya. Jadi kalau kita tidak tahajud, setiap malam tidak tahajud, tidak masuk neraka. Yang penting salat 5 waktu dijaga. Nah, tapi itu sunnah Nabi, ya sunnah, tapi sunnah yang sunnah. Ini tidak semua sunnah wajib dicontoh, diamalkan. Nah, ini harus paham fikih itu ya. Kalau nggak paham nanti di situ pusing dan akhirnya Bapak nanti akan merasa hidup sangat menderita, dikekang dengan pemahaman-pemahaman yang begitu saklek tanpa memahami kaidah-kaidah hukum Islam. Baik, saya kira itu saja penjelasannya, untuk tambahannya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada mau tanya satu orang, ada waktunya dikit lagi. Bagi yang mau beli buku ini masih ada bukunya. Impaknya 100.000. Ada yang mau tanya, Pak? Cukup ya? Ya, saya kira itu saja karena waktunya sudah setengah jaman. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa menambah wawasan kita. Kuncinya adalah mempelajari ilmu agama ini, belajar dengan ulama besar yang ahli di bidangnya masing-masing. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat. Ya, kalau kita belajar hukum, maka nanti harus belajar kepada ulama fikih, usul fikih. Kalau belajar hadis, mana hadis lemah, hadis sahih, dhaif, itu harus kepada ulama hadis. Karena mereka lebih menguasai itu. Kalau kita nanti mau belajar filsafat Islam, usul fikih, nah itu harus kepada ulama ahli filsafat Islam. Ya, kalau kita mau belajar misalnya hukum pidana, hukum di Indonesia, hukum keluarga, cari ahlinya. Hukum keluarga Indonesia, mereka lebih rinci ilmunya. Kalau kita nanti mau belajar tentang hukum ekonomi Islam, cari dokter ekonomi Islam, profesornya. Mereka lebih rinci ilmunya di situ. Nggak usah pakai orang yang fikih saja. Kenapa orang fikih saja ilmunya umum? Kalau ekonomi Islam nanti ilmunya lebih rinci lagi. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.